Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani dari kelas non-reguler semester 3 NPM 7420120179. Mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan ke-6 mengenai hukum pidana lanjutan tentang bab 3, perbarengan atau gabungan tindak pidana, Semenloop atau konkursus. Dimulai dari bagian A, pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konkursus atau Semenloop. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar. Contoh, Dedi sedang ada di luar aula sedangkan Agus berada di dalam aula. Agus marah sama Dedi karena buku biologinya diambil tanpa sepengetahuan. Dan Agus pun berniat melempar Dedi yang sedang ada di luar. Kalau Agus jadi melempar Dedi, akan ada aturan yang dilanggar lebih dari satu. Agus merusak kaca, pasal 406. 2. Agus melakukan penganiayaan, pasal 351 ayat 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai keputusan hukum yang pasti dan tetap. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut di atas, yang paling penting adalah yang nomor 1 karena menyangkut perbuatan. B. Pengaturan perbarengan atau gabungan diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai dengan 71. 1. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Kemudian yang kedua, perbuatan berlanjut atau forgage handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forgage handling adalah bentuk konkursus tidak murni. Kemudian sistem pemidanaan, yang pertama perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1, KUHP digunakan sebagai sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. Kemudian yang kedua, perbuatan berlanjut atau forgage handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Adanya niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Kemudian kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Kemudian yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut atau forgage handling: A. Seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta atau segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap harinya hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya.
Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Sekian review pertemuan ke-6 hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.